Selamat datang Bang Enes ya namanya ya. Oke, selamat dulu ya, tentang ya, gimana keadaannya hari ini? Alhamdulillah baik. Itu tadi perjalanan aman? Jalanan tadi Perjalanan alhamdulillah jalan terus saja, jalan sedikit sih. Tadi jawabannya adalah alhamdulillah cukup baik. Kenapa tuh cukup baik? Ada yang tidak baik ya kira-kira dalam kondisinya? Iya, lagi ngerasa ada yang ya baik-baik saja. Saya datang sini. Kira-kira apa yang tidak baik-baik saja? Nah ini saya ada masalah nih, seperti saya ada ujian, jadi saya juga ada jadwal untuk KKN. Nah itu jadwalnya tabrakan banget gitu. Jadi kayak saya lumayan bingung bagi waktunya. Saya takut gagal melalui ini semua gitu. Oh berarti Anda di masa ada dua hal yang saling bertabrakan antara KKN dan UAS yang juga sedang berlangsung. Jadi ada dua hal yang membuat kamu bingung, ada dua prioritas yang membuat kamu bingung ya, Bang Enes. Nah, kira-kira tuh dampak yang kamu rasakan ketika dua prioritas itu kamu hadapi. Saya jadi nggak bisa bangun pagi, maksudnya kayak ini. Saya jadi susah untuk bangun pagi gitu. Jadi kayak saya pengennya istirahat terus gitu. Karena apa ya? Mungkin salah satu cara untuk meninggalkan itu tadi itu. Terlihat ya kamu merasa tanggung jawab. Artinya kamu berusaha dengan keras menghadapi dua hal tadi sehingga membuat kamu susah tidur. Nah, terus menurut kamu nih dari dua hal tadi sama-sama prioritas atau ada hal yang lebih prioritaskan? Itu sama-sama prioritas saya Pak sebenarnya. Jadi saya pengen mundur gitu kan, jadi salah satunya itu saya prioritaskan. Jadi tidak bisa juga gitu. Karena dua-duanya ini sangat penting untuk kelulusan saya nanti. Nah, kira-kira karena dua-duanya prioritas berarti kita harus coba melakukan dari hal yang paling kecil. Karena ada hal yang bisa kita kuasai atau kita kendalikan, ada hal yang tidak bisa kita kendalikan. Artinya kembali ke diri Bang Enes lagi gitu kan. Nah, kira-kira hal apa yang bisa Bang Enes lakukan? Hal paling kecil. Mungkin itu nanti saya bikin rencana dulu ya. Itu dia rencana. Jadi hal lebih baik Bang Enes nanti coba buat rencana kegiatan yang nantinya Bang Enes manajemen waktu, di mana KKN misalnya jam 1 mempersiapkan KKN, kemudian malamnya coba mempersiapkan untuk UAS ya, gitu. Nah, umumnya itu langkah kecil itu Bang Enes itu jauh lebih baik untuk menambah hal-hal besar nantinya. Jadi coba diawali dari langkah-langkah kecil. Nah, kemudian dari langkah kecil nanti Bang Enes bisa mampu mengolah antara dua prioritas tadi. Baik, mungkin saya akan mencobanya. Karena selama ini juga saya nggak pengen kayak gitu terus selama ini. Jadi kayak mungkin saya bakal buat rencana tadi seperti yang saya bilang tadi. Saya bisa coba itu. Oke baik, kita tunggu ya untuk di sesi pekan depan. Kita lihat bagaimana yang terjadi atas evaluasi Bang Enes dengan catatan rencananya juga ditulis ya dalam catatan dan dilakukan untuk kegiatan seperti itu. Oke baik, mungkin sekian konsultasi atau konseling kita pada hari ini. Semoga apa yang diinginkan Bang Enes tercapai dengan baik dan bisa melakukan kegiatan KKN dan juga tuntas dalam pelaksanaan UAS. Berdasarkan video sesi konseling yang sudah dilakukan, dapat kita uraikan bahwa
Sesi konseling tersebut dilakukan dengan pendekatan humanistik, di mana klien dapat menyelesaikan permasalahannya secara pribadi. Nah, peran konselor hanya sebagai fasilitator yang dapat menciptakan suasana yang kondusif bagi klien. Namun, ada satu tantangan bagi konselor, yaitu konselor tetap tidak memberikan rasa empati kepada kliennya, sehingga konselor terlalu terburu-buru untuk memberikan nasihat kepada klien. Adapun teknik yang digunakan adalah yang pertama membangun rapor. Tampak jelas ya dalam video tersebut, seorang konselor membuat suasana yang tenang, senyuman, dan kontak mata. Ini menunjukkan bahwa siap untuk berinteraksi agar suasana konseling tidak terlalu tegang. Yang kedua ada active listening, yakni mendengarkan aktif atau mendengarkan secara mendalam. Konselor dapat masuk ke dalam kerangka acuan internal klien dan menunjukkan empati. Yang ketiga ada pertanyaan terbuka, seperti video di atas yang terlihat, di mana konselor berbicara cukup panjang, menunjukkan bahwa konselor mengajukan pertanyaan terbuka yang mendorong eksplorasi mendalam. Yang keempat, bahasa tubuh yang mendukung. Konselor biasanya menggunakan gerakan tangan saat berbicara. Yang kelima, itu ada refleksi, yakni konselor dapat mengulangi atau mengemukakan kembali pernyataan klien untuk memastikan pemahaman yang tepat. Kemudian yang keenam, itu ada teknik relaksasi, yang dimana konselor membantu klien mengurangi stres dan kecemasan melalui teknik ini. Dan yang terakhir, itu ada teknik closing atau penutupan dalam konseling, yang dimana ini adalah suatu metode yang digunakan untuk menutup atau mengakhiri sebuah sesi konseling.